Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang kecepatan. Tapi sebelum masuk ke materi kecepatan, kalian harus paham dulu materi satuan waktu dan satuan panjang. Kalau satuan panjang itu berarti kalian tinggal menghafalkan tangganya saja, yang kucing hitam dalam mobil, disi centil, mondar-mandir. Itu satuan panjangnya. Tapi kalau satuan waktu, itu kalian harus memahami dua materi, mengubah jam biasa, jam digital, dan jam pecahan. Terus yang kedua adalah mengoperasi hitungkan pertambahan sama pengurangan jam digital. Nah, itu adalah dua materi yang harus kalian pahami pada satuan waktu. Nah, sekarang kita akan belajar dulu cara mengubah dari jam biasa ke jam digital ke jam pecahan ataupun sebaliknya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada jam biasanya 2 jam 15 menit. Kalau kita ubah ke jam digital, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 02, terus titik 2 seperti ini, 15. Nah, ini bentuk jam digital tuh seperti ini. Nah, setelah itu ada jam pecahan. Nah, jam pecahan itu bentuknya ya pecahan. Nah, di sini kan 2 jam 15 menit. Maka kita tulisnya seperti ini. 2. Nah, ini tidak tahu dan ini belum diketahui, gitu ya. Karena ini 2 jam itu adalah angka mutlak, berarti langsung saja ditulis 2 titik-titik per titik-titik. Nah, titik-titik per titik-titik inilah yang akan kita cari. Kan tadi 2 jam 15 menit, maka 15 menit kita ubah menjadi jam. Oke, kita ubah menjadi jam. 1 jam ada berapa menit? 60 menit ya, berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, ini deketan. Berarti diapakan kalau deketan? Dibagi 15 bagi 60. 15 atau per 60. Ini kan 15 bagi 60, maka sama saja dengan 15 dibagi 60. Nah, berarti 15 menit itu sama aja dengan 15 per 60 jam. Nah, 15 per 60 jam ini bisa kita perkecil atau sederhanakan. Nah, 15 per 60 itu dua-duanya bisa dibagi dengan 15 ya. Nah, 15 bagi 15 sama dengan 1. 60 bagi 15 sama dengan 4. Nah, berarti 15 menit itu sama aja dengan 1 per 4 jam. Nah, maka di sini 21 per 4. Itu 21 per 4 jam. Atau kalau kita jadikan pecahan biasa, 4 kali 2 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti 9 per 4 jam. Oke, jadi tadi prosesnya 2 jam ini angka mutlak, maka terus dulu 2. Lalu titik-titik per titik-titik. Nah, ini kan belakangnya 15 menit harus kita ubah ke jam. 15 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit, maka 15 bagi 60 atau 15 per 60. Nah, 15 per 60 bisa kita perkecil dengan dibagi 15. Maka hasilnya sama dengan 1 per 4 jam. Nah, maka seperempatnya kita taruh di sini, 1 per 4. Nah, ini jadikan pecahan biasa, berarti 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9 per 4 jam. Seperti itu. Nah, sekarang dari jam digital ke jam biasa. Nah, ini 3 jam 20 menit. Maka jam biasanya seperti ini. 3 jam 20 menit. Nah, lalu kita ubah nih ke jam pecahan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, cara mencarikan ke jam pecahan ini 3 jamnya adalah angka mutlak. Maka 3 titik-titik per titik-titik. 20 menitnya kita jadikan ke jam. 20 menit kita jadikan ke jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 20 deketan 20 bagi 60 atau 20 per 60. Nah, ini 20 per 60 bisa diperkecil. Dua-duanya itu bisa dibagi 20. Oke, 20 bagi 20, 1. 60 bagi 20, 3. Berarti 1 per 3 jam. Nah, maka di sini 31 per 3 jam. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. Berarti 10 per 3 jam. Seperti itu. Nah, sekarang 41 per 4 jam. Kita ubah ke jam biasa. Kita ubah ke jam digital. Nah, 41 per 4 jam. Kita ubah dulu ke jam biasa. Nah, ini kan sudah ada angka mutlaknya 4 jam.
maka kita tulis di sini 4 jam. Cuman kita belum tahu nih berapa menitnya. Nah, untuk mencari menitnya, ini kan tersisa 1/4 jam. Maka 1/4 jam itu jadikan ke menit. Jadikan ke menit. Oke, 1 jam 60 menit. 1 jam 60 menit. Nah, ini jauhan. 1/4 sama 60, maka dikali. Nah, 1/4 dikali 60 sama dengan 60. Ini bisa dicoret dengan 4. Dua-duanya bisa dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 60 bagi 4, 15. 1 kali 15 sama dengan 15. Maka 1/4 jam itu sama aja dengan 15 menit. Nah, berarti ini hasilnya 1/4 jam sama dengan 4 jam 15 menit. Karena di sini 15 hasilnya yang tadi 1/4 jam. Nah, maka jam digitalnya 04.215. Oke, ulangi lagi. 1/4 jam. Angka mutlaknya adalah 4, maka 4 jam sudah jelas. Namun menitnya belum diketahui, maka 1/4 jamnya kita ubah ke menit. Seperti biasa caranya tulis 1 jam sama dengan 60 menit. 1/4 sama 60 ini jauhan, maka hasilnya dikali. 1/4 kali 60 sama dengan hasilnya 15 menit. Maka 1/4 jam sama dengan 4 jam 15 menit. Seperti itu yang harus kalian pahami. Oke, selanjutnya sebelum kita memahami atau mempelajari tentang kecepatan, kita harus memahami dulu tentang satuan waktu. Nah, tadi kan satuan waktunya itu tentang mengubah dari jam pecahan, jam digital, sama jam biasa. Nah, sekarang adalah mengoperasi hitungkan jam digital. Jadi di sini kita ambil contoh 3 soal. Di sini jam 5:30 ditambah jam 6:40. Nah, cara mengkotretnya seperti ini. Nomor 1. Jam 5:30 ditambah 0:40 berarti 5:30 06:40. Nah, ini tambahkan seperti biasa, namun perbedaannya adalah yang menit ditambahkan dengan yang menit, yang jam dengan yang jam. Jadi harus dipisah. Seperti itu ya, jangan disatukan. Nah, 30 ditambah 40 itu sama dengan 70. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, ini menitnya itu lebih dari 60. Nah, maka harus kita ubah ke jam. Caranya adalah ini dikurang dengan 60. 70-nya. 70 dikurang 60 sama dengan 10. Maka di sini ditambahkan. Nah, 60 menit itu kalau kita ubah menjadi jam sama dengan 1 jam. Nah, maka di sini harus ditambahkan dengan 1 jam. 11 tambah 1 sama dengan 12. Maka hasilnya sama dengan 12/10. Intinya adalah menitnya itu nggak boleh lebih dari 70. Nggak boleh lebih dari 60. Kalau 70 berarti harus kita kurangi dengan 60. Tapi si 60 menitnya harus kita ubah menjadi 1 jam gitu. Jadi di sini dikurang 70 dikurang 60 sama dengan 10, maka ini yang sebelah kirinya itu ditambah 11 tambah 1 sama dengan 12. Oke, sekarang nomor 2. 0920 dikurang 0850. Nah, kita kotret berarti seperti ini. 0850. Nah, kita kurang. Nah, ingat ya, menit dengan menit, jam dengan jam. Oke. 20 dikurangi 50. Tentunya tidak bisa, maka kita harus meminjam ke sini. Nah, minjam ke jam. Nah, ini kan 9, maka 9 diambil 1, maka jadi sisanya 8 jam. Nah, karena di sini sudah diambil 9-nya, maka di sini harus bertambah. Bertambahnya berapa kan? Ini yang diambil 1 jam. Maka di sini karena berubah posisinya di sini jadi menit, maka bertambah 60 menit. Karena tadi kan yang diambil 1 jam ya, maka ketika berubah posisi ke daerah menit, maka dia jadi 60 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang berarti menjadi seperti ini. 8 jam kan ini udah diambil ya, 8 jam. Nah, ini ditambahkan. 60 tambah 20 sama dengan 80. Oke, berarti dikurang 850. Dikurang, maka di sini 80 dikurang 50, 30. 8 kurang 8, 0. Berarti hasilnya sama dengan 00 30 menit. Atau sama aja dengan 30 menit. Seperti itu ya.
Nah, jadi kan ini 20 diambil 50 itu kan nggak bisa, maka pinjam ke jam. 1 jam sama dengan 60 menit, maka 60 menitnya ditaruh di atas 20 seperti ini, ditambahkan maka jadi 80 menit. Tapi 9 jamnya karena dipinjam 1 jam maka jadi 8, maka dihitung menjadi seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 3. 11.15 ditambah 02 20. Nah, ini mah tambahkan dari yang menit dulu ya. 15 tambah 20 sama dengan 35. 11 tambah 2 sama dengan 13. Nah, ini yang belakangnya, kalau tadi kan di belakangnya lebih dari 60, maka harus kita kurangkan 60. Nah, kalau ini kurang dari 60, maka sudah pasti ini jawabannya. Tidak usah diubah menjadi seperti ini. Oke, seperti itu. Itu adalah kunci yang kedua yang harus kalian pahami. Oke, setelah kalian paham dua materi yang tadi, mengubah satuan waktu dan mengoperasi hitungkan satuan waktu. Nah, saatnya kalian bisa masuk ke materi kecepatan. Nah, di sini materi kecepatan itu sama ada segitiganya seperti ini. Nah, seperti biasa, kalau yang ditanyakan W, maka W-nya kita tutup sehingga rumusnya adalah J dibagi K. Gitu. Nah, kalau yang ditanyakan K, maka rumusnya adalah J dibagi W. Kalau yang ditanyakan J atau jarak, maka K dikali W. Oke, J adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Nah, kita lihat di sini catatannya. Waktu harus dalam bentuk jam pecahan apabila akan dimasukkan ke operasi hitung. Jadi, kalau jam itu harus dalam bentuk pecahan ketika ada operasi hitungnya. Atau ketika akan dimasukkan ke rumus, jamnya itu harus dalam bentuk pecahan supaya bisa dihitung. Seperti itu ya, itu catatannya. Terus yang kedua adalah prosedurnya untuk mengerjakan soal tentang kecepatan seperti ini. Lihat, fokus untuk mengubah satuan terlebih dahulu. Sesuaikan dengan satuan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya dalam satuan kilometer per jam, maka jaraknya harus dalam kilometer, waktunya harus dalam jam. Kalau kecepatannya dalam bentuk meter per menit, maka jaraknya harus dalam meter dan waktunya harus dalam menit. Jadi intinya adalah fokus dulu ke satuan. Kalau satuannya mintanya kilometer per jam, maka jaraknya kilometer, waktunya jam. Jadi harus disesuaikan dengan kecepatan. Si kecepatannya minta dalam satuan apa, gitu ya. Itu yang pertama, fokus dulu ke satuan. Yang kedua adalah cari rumusnya. Tentunya dengan cara yang tadi, kalau yang ditanyakan W, maka J bagi K, gitu. Terus yang ketiga adalah hitung. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah paham, langsung saja kita langsung ke contoh soalnya. Oke, kita ambil contoh dari soal yang tadi. Kita tahu bahwa jarak rumah keduanya itu jaraknya 2700 meter. Nah, untuk menempuh dari jarak rumah ke satu yang ke rumah ke yang lainnya itu 15 menit. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatannya berapa. Seperti itu ya. Nah, berarti kita dapat dua informasi di sini. Jaraknya 2700 meter dan waktunya 15 menit. Maka J-nya sama dengan 2700 meter. W-nya sama dengan 15 menit. Yang ditanyakan adalah kecepatannya berapa. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita pakai prosedur yang ini, fokus untuk mengubah satuan, sesuaikan dengan satuan kecepatan. Berarti kita harus mengubah satuan dulu. Kecepatannya itu minta dalam apa? Gitu. Nah, tadi kalau di dalam soal itu tidak disebutkan kecepatannya harus dalam bentuk apa. Tapi Ibu di sini akan memberi ketentuan kecepatannya itu harus dalam bentuk kilometer per jam. Ya, harus dalam bentuk kilometer per jam. Nah, sesuai dengan prosedur nomor 1, fokus untuk mengubah satuan. Sesuaikan dengan satuan kecepatan. Karena satuan kecepatannya mintanya dalam kilometer per jam, maka jaraknya harus kita ubah ke kilometer. Waktunya harus kita ubah ke jam. Oke, satu persatu ya. J-nya kan 2700 meter. Harus kita ubah ke kilometer. Oke, dari meter ke kilometer itu naik berapa tangga? 3 tangga ya. Nah,
berarti komanya mundur atau ke kiri 3 kali. Oke, 2700 itu sama aja dengan 2700 koma. Komanya naik tangga 3 kali, berarti komanya ke kiri 3 kali. Oke, kan komanya di sini, berarti 1, 2, 3. Nah, berarti sama dengan 2,7 kilometer. Nah, seperti itu. Nah, sekarang waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit ini kita ubah ke jam. Nah, 1 jam sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Maka ditulis di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 15 sama 60 itu deketan. Kalau deketan berarti dibagi, maka 15 per 60. Nah, tadi kan sudah belajar ya cara mengubah jam biasa ke jam pecahan. Nah, sekarang ini sudah kita dapatkan jam pecahan 15 per 60, tapi ini bisa kita perkecil 15 per 60. Dua-duanya itu bisa dibagi dengan angka 15. Nah, maka 15 bagi 15 sama dengan 1, 60 bagi 15 sama dengan 4. Maka W-nya sama dengan 1/4 jam. Gitu. Tadi J-nya 2,7 km, W-nya sama dengan 1/4 jam. Nah, ini sudah kita fokus di urutan nomor 1. Kita sudah selesai pada langkah nomor 1, fokus untuk mengubah satuan. Satuannya sudah sesuai dengan kecepatan. Tadi kan kecepatannya mintanya kilometer per jam. Ini sudah kita jadikan kilometer dan ini sudah kita jadikan ke jam. Maka kita maju ke langkah yang kedua, cari rumusnya. Oke, yang ditanyakan adalah K. Maka untuk mencari K, rumusnya adalah kita tutup K-nya. Berarti rumusnya J dibagi W. Maka rumusnya adalah J dibagi W. Gitu ya. Nah, berarti untuk mencari K, karena J-nya sama dengan 2,7, maka kita tulis 2,7 km dibagi W-nya sama dengan 1/4 jam. Nah, cara menghitungnya biar gampang, 2,7 itu kan bisa diubah ke pecahan biasa ya. Jadi berapa? 27 per 10. Oke, dibagi 1/4. Nah, ini bisa kita ubah menjadi kali, berarti 27 per 10 dikali, ininya harus dibalik 4 per 1. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada ya, ini bisa dicoret. Dua-duanya bisa dibagi dengan angka 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke, nah sekarang tinggal kita kalikan 27 dikali 2 sama dengan 54, betul. Nah, 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, berarti ini 54 per 5. Ini masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, caranya seperti ini. Maka caranya di HSB-kan. Nah, ini kan 54 per 5, maka artinya 54 dibagi 5. Oke, kita HSB-kan ya, berarti 54 dibagi 5. Oke, nah kita ambil satu angka, 5 bagi 5, 1. 1 kali 5, 5 dikurang, berarti 0. Karena di sini 0, maka kita tambahkan 0 juga di sini. Nah, sekarang turunkan angka 4. Nah, 4 ini sisanya. Nah, berarti hasilnya 10, sisanya 4, baginya 5. Rumusnya H S per B. Maka hasilnya sama dengan 10 4 per 5. 10 hasil, sisanya 4, baginya 5. Nah, ini adalah hasilnya 10 4 per 5. Maka kecepatannya adalah 10. Kecepatannya adalah 10 4 per 5 kilometer per jam. Seperti itu caranya. Tapi bagaimana kalau dimintanya satuannya dalam meter per menit? Tadi ya, kecepatannya mintanya dalam meter per menit. Kalau tadi kan kilometer per jam. Kalau dalam bentuk meter per menit, maka rumusnya sama, K sama dengan J dibagi W.
Tadi J-nya sama dengan 2700 meter, W-nya sama dengan 15 menit. Nah, maka karena ini satuannya sudah sama dengan kecepatan meter per menit, maka langsung saja ke rumusnya. Rumusnya juga sudah kehitung. Sekarang langsung kita hitung saja. Berarti J-nya sama dengan 2700 meter dibagi 15 menit. Nah, berarti tinggal kita bagi 2700 dibagi 15. Sama dengan 180. Maka hasilnya sama aja dengan 180 meter per menit. Nah, ini kalau satuannya dimintanya meter per menit. Beda seperti tadi kilometer per jam. Jadi tinggal menghitung seperti ini. Oke, semoga kalian paham.